Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Mu kepada kami. Tuhan sudah melindungi dan menjagai kami hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan, dan untuk segala berkat Tuhan yang kami terima. Engkau sungguh sangat baik Tuhan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami dan jamahlah hati kami. Mampukan kami untuk mengerti akan maksud-Mu dan kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Timotius 2 ayat yang pertama. Tertulis demikian, "Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang." Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian barat Afrika, perlu waktu selama 14 tahun untuk mempertobatkan satu orang. Di bagian timur Afrika, perlu 10 tahun sampai akhirnya satu orang bertobat. Di Selandia Baru, perlu 9 tahun untuk menunggu sampai satu orang menerima Tuhan Yesus. William Carey, seorang penginjil, melayani selama 7 tahun sampai satu orang bertobat dan percaya kepada Kristus. Di Burma yang sekarang ini bernama Myanmar, Judson, seorang misionaris yang melayani penginjilan di sana, menulis surat kepada gereja yang mengutusnya bahwa ia tidak akan meninggalkan Burma meskipun sebuah kapal laut dikirimkan untuk menjemputnya. Judson percaya bahwa pelayanannya akan berhasil menuai jiwa-jiwa sesuai dengan janji Tuhan yang telah memanggilnya untuk melayani. Keberhasilan para penginjil ini dalam mempertobatkan satu orang saja merupakan suatu sukacita yang besar. Hal ini dihasilkan dari doa-doa syafaat dan tangisan setiap malam para pelayan Tuhan, baik mereka yang ada di ladang pelayanan maupun mereka yang mengutusnya. Meskipun selama bertahun-tahun doa mereka nampaknya tidak ada hasil, namun mereka terus berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada kita semua yang percaya, Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab untuk kita berdoa syafaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu keluarga kita, teman-teman, sahabat, dan orang-orang yang ada dalam visi pelayanan kita. Jangan kita tinggalkan ladang pelayanan karena menyerah terhadap keadaan. Tetaplah berdoa dan menangis buat jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan istri mendoakan orang tua kami yang belum percaya selama 13 tahun. Sampai akhirnya papa mertua menerima Tuhan Yesus Kristus dan dibaptis. Selama masa 13 tahun itu, ada perasaan ingin menyerah dalam berdoa. Namun Tuhan mengingatkan untuk selalu setia dan terus berdoa tanpa jemu-jemu. Saudara yang terkasih, apakah ada anggota keluarga saudara yang saat ini sedang terhilang, tersesat dalam dosa, atau belum percaya kepada Kristus? Berdoalah untuk mereka dengan tekun dan setia. Jangan menyerah saudara, sampai saudara melihat jawaban doa dari Tuhan. Bagi saudara yang mendengarkan renungan ini, apakah ada di antara saudara yang saat ini sedang ingin menyerah dalam pelayanan atau dalam suatu hal yang dipercayakan oleh Tuhan? Jangan mundur saudara, selama saudara yakin bahwa itu adalah panggilan Tuhan buat saudara. Berdoalah dan layanilah Tuhan dengan penuh semangat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk tidak lupa berdoa syafaat bagi semua orang. Naikkanlah permohonan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita. Seringkali masalahnya ada pada kita. Maukah kita setia berdoa?
dan sabar dalam menantikan waktu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus berdoa, berdoa dan berdoa. Biarlah belas kasihan Tuhan memenuhi hati kita, sehingga kita mengasihani jiwa-jiwa dan berdoa bagi mereka, agar keselamatan yang dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, mengajar kami untuk tetap berdoa, setia dalam doa-doa kami, dan tidak menyerah dalam menyampaikan permohonan doa kami kepadamu. Seringkali ya Tuhan, keadaan membuat kami ingin menyerah. Kami ingin mundur dan tidak lagi melanjutkan apa yang kami lakukan. Kami ingin berhenti dari doa-doa kami, karena kami merasa sepertinya doa-doa kami tidak ada dampaknya. Tapi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami dan menyadarkan kami bahwa tidak ada doa yang menjadi sia-sia. Setiap doa dan tangisan air mata kami, Engkau dengar dan lihat, dan Engkau akan bertindak ya Tuhan, memberikan jawaban bagi kami, seturut dengan waktu-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk bersabar dan setia, dan tekun serta bersemangat senantiasa dalam berdoa dan dalam melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Ampuni kami yang seringkali tidak setia, yang seringkali tidak sabar, dan tidak tekun dalam mengerjakan apa yang menjadi tugas dan panggilan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sangat baik bagi kami. Kami mau setia ya Tuhan, dan dengan tekun mengerjakan apa yang menjadi panggilan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Di sepanjang hari ini, kami mohon tuntunan dan pimpinan-Mu. Berkatilah kami dalam segala sesuatu yang kami kerjakan pada hari ini. Biarlah di dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.